Yang di belakang terdengar nggak ya suaranya? Jelas? Oh Masya Allah. Kenapa kok milih di belakang Pak? Sumuk? Masya Allah. Di Bogor masih sumuk Ustaz. Ustaz duduk sini Ustaz. Nanti yang duduk sini siapa nanti? Waduh, ini Ustaznya kalau nggak mau duduk di tengah nanti. Tenang, tidak ada kobil tuh. Monggo Ustaz. Waduh. Qadarullah. Pripun Ustaz? Kondisi Cek. saya tahu. Sudah. Apa itu? Cek. Bismillah. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masih semangat? Kalau kemarin kan kita di gedung terus nyapanya sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dikritik malah kayak mau mantenan. Karena kita suasananya rada outdoor dan suasana malam ini sebenarnya kita rencananya akan dilaksanakan di lapangan sebenarnya. Cuman qadarullah karena cuaca yang tidak mendukung sehingga kita berada di sini. Makanya bagi para bapak-bapak yang sudah rindu dengan tiupan angin berada di belakang, kami pun mengizinkan. Tenang saja Pak. Insya Allah tersampaikan semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini acara kita adalah ada 3 session. Yang pertama adalah kajian Ustaz Ami, kemudian nanti ada tampilan dari anak-anak, dan yang selanjutnya nanti insya Allah kita terakhir tutup dengan menikmati kambing guling insya Allah. Karena memang qadarullah dari tadi kita sudah menunggu teman-teman yang lain, jamaah yang lain belum datang yang maka kita segera mulai saja. Apalagi berkaitan dengan waktu ini sesuatu yang tidak akan bisa kembali lagi. Dan saya pikir juga malam ini pas sekali kalau Ustadz bisa menyampaikan berkaitan dengan menghargai waktu gitu Ustadz. Oh, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, maka kepada beliau untuk bisa memberikan tausiah kepada kita semuanya. Barakallahu fiik. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah malam ini di acara outdoor ya di Saung Dolken kembali kita melanjutkan sesi yang ke-6 atau ke berapa? Ke-7, ke-6. Dan tadi sudah disampaikan bahwa acara sengaja ditaruh di outdoor tujuannya untuk ramah tamah. Maka biar ramah tamahnya ini bermakna, kita buat lebih serius dan bernuansa belajar agar tidak menjadi remeh temeh. Tapi ditambah Ustaz. Apa? Ramah mamah. Oh nanti. Nanti karena di ujungnya ada mamah-mamah nanti Ustaz. Mamah apa? Mamah biak. Mamah itu nek bahasa Jawa itu apa ya? Ngunyah. Ngunyah. Oh Masya Allah. Jadi ini ramah tamah Ramah. sambil mamah. Nah, sambil mamah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Sebelumnya kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya
sehingga acara ini bisa terselenggara dengan maksimal. Walhamdulillah Anda bisa hadir di semua sesi yang kita selenggarakan. Kita mau berbicara tentang menghargai waktu. Memang kualitas hidup kita jika dibandingkan dengan kualitas hidup para ulama sangat jauh berbeda. Dan kualitas hidup seorang hamba diukur dari sejauh mana dia mengisi waktunya. Nabi SAW telah mengingatkan di antara yang nanti akan dihisab di yaumil qiyamah adalah umur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang beberapa hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afnah. Allah akan bertanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dan berbicara umur sama dengan waktu. Karena hakikatnya kita ini adalah manusia deretan waktu. Sehingga bagi para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan keberadaan kita hidup di dunia ini. Beliau mengatakan, Ayyuhan nas, innama antal ayyam. Wahai manusia, hakikatnya kalian itu adalah deretan hari. Sehingga kalau kita dikasih oleh Allah usia misalnya 70 tahun. Berarti kita ini hakikatnya adalah deretan hari-hari yang tersusun selama 70 tahun. Fa'idha dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Berarti kalau satu hari sudah berlalu, unsur kamu hilang sebagian. Ketika satu hari sudah berlalu, berarti unsur dari diri kita sudah hilang sebagian. Ketika kita dalam posisi berlalu hari demi hari, namun kita tidak mengisinya dengan sesuatu yang berarti. Kita tidak mengisinya dengan sesuatu yang bernilai ibadah atau berpahala. Maka pada posisi itu kita kehilangan unsur tanpa makna. Dan tentu saja nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi SAW, wa an umrihi fima afnah. Di antara nanti akan ditanya oleh Allah adalah tentang umur yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Untuk apa umur manusia itu dihabiskan. Bagi para sahabat dan orang-orang soleh masa silam, kehilangan satu hari tanpa memberi makna menjadi sumber penyesalan bagi hidupnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasat fihi ajali walam yazdad fihi amali." Tidak pernah saya merasa lebih menyesal dibandingkan penyesalanku ketika satu hari di mana matahari sudah tenggelam, naqasat fihi ajali, ajalku berkurang, walam yazdad fihi amali, sementara amalku tidak bertambah. Hari ini kita sudah kehilangan satu hari Sabtu. Sekarang kita memasuki hari Ahad. Karena pergantian hari dalam kalender Islam itu dimulai dari apa? Dari maghrib. Begitu matahari tenggelam, berarti hari sudah berlalu. Kita kehilangan satu hari. Ketika satu hari itu tanpa makna sama sekali, tidak ada nilai amal soleh yang kita lakukan. Seorang sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menganggap itu sebagai penyesalan yang besar. Melebihi penyesalan kita ketika kita kehilangan peluang usaha. Misalnya Anda punya peluang usaha, lalu kemudian Anda gagal untuk mendapatkan peluang itu. Anda tidak mendapatkan apapun dari peluang itu. Kita sangat yakin mungkin kita akan sangat menyesal. Kenapa tadi peluang itu tidak kita ambil? Kenapa kita tidak upayakan? Padahal itu sangat menguntungkan. Manusia kehilangan harta untuk zaman sekarang, mereka sangat menyesal. Sementara para ulama di masa silam kehilangan waktu, mereka menyesal. Berbeda dengan kita ya. Kita kehilangan waktu santai saja. Sehingga kita ngobrol lama dengan kawan-kawan kita. Tanpa ada makna yang bernilai dari obrolan itu, kita merasa santai. Kita mungkin main game atau nyekrol HP, ada yang nonton bola, ada yang main game bola, ada yang
nyekrol YouTube, Facebook dan seterusnya. Yang di situ tidak ada nilai sama sekali. Ilmu tidak bertambah, zikir juga tidak dilakukan, amal tidak bertambah. Bagi para ulama itu penyesalan yang luar biasa. Bagi kita hal yang biasa. Sama-sama nilainya biasa, tapi yang satu penyesalan luar biasa, yang satu biasa saja. Karena penghargaan kita terhadap waktu tidak sebagaimana penghargaan orang di masa silam terhadap waktu. Karena itulah orang dulu mereka dikenal sebagai manusia yang sangat zuhud terhadap waktu. Apa itu zuhud? Zuhud didefinisikan oleh Syekhul Islam dengan kalimat tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka manusia zuhud selalu berpikir, apa yang kira-kira saya lakukan sehingga perbuatan ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Dia tidak akan sia-siakan waktunya hilang begitu saja tanpa meninggalkan makna untuk akhirat. Sehingga orang yang zuhud selalu berpikir, perbuatan ini bernilai pahala atau tidak. Bisa nggak kayak gitu? Rasanya berat sekali. Kayaknya lebih banyak dari perbuatan kita yang justru menghasilkan dosa daripada menghasilkan pahala. Bahkan hampir setiap kegiatan kumpul yang kita lakukan terkadang menghasilkan dosa. Ya. Karena penghargaan kita sekali lagi terhadap waktu jauh dibandingkan orang masa silam. Makanya kita bisa sebut kualitas hidup kita jika dibandingkan dengan kualitas hidup orang-orang soleh masa silam seperti langit dan sumur. Ya. Sangat jauh sekali. Orang dulu begitu menghargai waktu. Sampai Imam Hasan al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, Adraktu aqwaman kanat ala awqatihim. Aku menjumpai sekelompok orang yang mereka terhadap waktunya lebih pelit dibandingkan ahrasu minkum ala darahimikum. Lebih pelit dibandingkan pelitnya kalian terhadap duit kalian. Kalau kita kan nggak pelit waktu. Sehingga perbandingannya bukan pelit waktu orang dulu dengan pelit waktu orang sekarang. Perbandingan yang diberikan oleh Hasan al-Basri, pelitnya waktu orang dulu dibandingkan dengan pelitnya harta orang sekarang. Kata Hasan al-Basri, aku menjumpai sekelompok orang di mana mereka itu sangat pelit terhadap waktunya, melebihi pelitnya kalian terhadap harta kalian. Kita kalau mengeluarkan harta, perhitungannya panjang. Kita ketika mengeluarkan harta, kita sangat sayang. Sehingga berat untuk memberikan dalam jumlah banyak. Sementara orang dulu dalam masalah waktu lebih pelit dibandingkan pelitnya kita terhadap harta. Maka mereka adalah orang-orang yang sekali lagi kualitas hidupnya luar biasa. Sebab isi hidupnya itu semuanya bermakna. Ada beberapa testimoni yang diberikan oleh para ulama kepada ulama-ulama sebelumnya. Seperti testimoni yang diberikan kepada Imam Hammad, salah seorang ulama tabi'in ahli hadis. Beliau termasuk di antara ulama yang sangat perhatian terhadap waktu sampai meninggal dalam posisi sujud. Ulama yang memperhatikan bagaimana sikap Imam Hammad rahimahullah, kami tidak menjumpai beliau kecuali dalam kondisi kalau enggak zikir, ibadah, belajar, ngajar. Kegiatannya sehari-hari hanya itu. Setiap kali dijumpai orang, kalau enggak sedang ini, sedang ini, sedang ini. Enggak ada kok kemudian, tadi saya ketemu beliau dalam kondisi sedang nyekrol marketplace, itu enggak ada. Ya. Itu kita ya. Sehingga sedang kumpul bareng jejer seperti ini, tapi masing-masing pegang HP. HP itu menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat dan apa? Mendekatkan yang jauh. Suami istri meskipun mereka berdua dalam satu tempat, tapi karena dua-duanya megang HP, yang terjadi apa? Jauh-jauhan. Walaupun mereka fisiknya berdekatan. Ungkur-ungkuran. Ungkur-ungkuran. Yang satu tidak ingin lihat yang sebelahnya. Tayyib.
Nah, jika kita mengaca kepada kondisi mereka, maka kita ini nggak ada apa-apanya. Maka penting bagi kita terkadang untuk sekali membaca ya bagaimana sirah para sahabat, sirah para ulama, agar kita merasa malu. Saya dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya. Yang mungkin kita sudah merasa, saya sudah baca Quran sekian, saya sudah membaca buku sekian, saya sudah mendengarkan kajian sekian. Jika dibandingkan mereka tetap nggak ada apa-apanya. Karena hampir mereka itu full isinya untuk ibadah. Sampai sebagian di antara mereka, andaikan malakul maut mau mencabut nyawanya kapanpun, mereka sudah siap. Sebab sudah tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak bernilai pahala. Semuanya sudah full untuk kegiatan yang bernilai pahala. Itu orang soleh. Baik, dalam Al-Quran Allah ingatkan berkaitan dengan masalah waktu. Ada satu surat yang isinya sumpah. Dan Allah bersumpah dengan menyebut apa? Waktu. Surat apa itu? Al-Asr. Wal asr, demi waktu. Kata Al-Asr ada 3 tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Asr bermakna waktu asar. Yang kedua, Al-Asr maknanya adalah sholat asar. Yang ketiga, Al-Asr yang dimaksud adalah waktu itu sendiri. Meskipun pendapat ini tidak saling bertentangan, tapi secara konteks lebih mendekati pendapat yang ketiga. Allah berfirman wal asr, demi waktu. Dan ketika Allah berfirman dengan sumpah, menunjukkan bahwasanya akan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Karena kita kalau bersumpah saja, kita mau menyampaikan sesuatu yang penting. Apalagi ketika Allah bersumpah. Apa yang akan disampaikan oleh Allah ketika dia bersumpah dengan menyebut al-asr? Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan lafi khusrin, dalam kondisi rugi. Al-insan di sini ada alif lam, al-insan. Yang dikatakan oleh para ulama sebagai alif lam al-jinsiyah atau alif lam listighraqil jins. Yang menunjukkan makna keseluruhan. Yang menunjukkan makna keseluruhan. Semuanya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al-insan, seluruh manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Illa, kemudian Allah sebutkan yang dikecualikan. Baik. Sehingga di sini ada korelasi. Ketika Allah menyebutkan waktu, Allah sebut manusia dalam kerugian. Berarti kerugian di situ sebabnya apa? Karena mereka gagal dalam mengelola waktu. Itu ibarat seperti manusia diberi modal. Kalau kita berbicara untung rugi itu kan seperti investasi. Apa sih modal seorang mukmin itu? Waktu. Apa modal manusia? Waktu. Dia dikasih modal oleh Allah berupa waktu untuk kemudian dia isi. Jika isinya baik dia untung, jika isinya buruk dia akan gagal. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian karena mereka tidak bisa memanfaatkan modal terbesar yang Allah berikan kepadanya, yaitu waktu. Bagaimana kondisi manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik? Ada 3 ilustrasi. Ada orang yang berangkat membawa modal dan dia pulang bawa untung. Ada orang yang berangkat, yang kedua, orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang modalnya habis. Ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Dari 3 ini yang rugi yang mana? Yang bawa utang. Yang rugi yang mana? Yang bawa utang dan yang modal habis. 2 dan 3. 2 dan 3. Apa yang terjadi kalau Anda ngasih modal kepada anak Anda, tiba-tiba ketika dia pulang modalnya habis nggak bawa apa-apa. Anda akan menilai apa? Kamu gagal. Apalagi yang terjadi ketika dia berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Lebih parah lagi gagalnya. Semua kita pasti akan pulang. Karena di saat kita ini hidup, kita sedang melakukan perjalanan jauh menuju Allah. Bapak sudah melakukan perjalanan menuju Allah berapa lama? Menuju sekarang umurnya sudah usianya berapa? 46. 46, Masya Allah. Melakukan perjalanan menuju Allah selama 46 tahun. Berarti sudah mau sampai ya?
Sudah hampir sampai, Ustaz. Sudah hampir sampai. Kalau 60 tinggal 14 tahun. Kalau 60. Kalau 60. Kalau 50. Kalau 57. Tak nulis wasiat sekarang, Ustaz. Ya. Masya Allah. Baik, di sini yang paling sepuh sinten? Kalau Pak Prayit, pinten Pak Prayit? 71. Jadi beliau sudah melakukan perjalanan menuju Allah selama 71 tahun. Kapan sampainya, Pak? Wallahu a'lam. Karena setiap orang yang hidup hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau betul-betul lelah ila rabbika menuju Rabbmu. Famulaki, sampai kau ketemu Allah. Sehingga siapapun kita hakikatnya sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Sampai kemudian kita tiba di ujung yaitu kematian. Lalu kita ketemu Allah. Saat kita ketemu Allah, ngapain, Pak? Allah akan menghisap kita. Allah akan bertanya tentang semua yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada posisi itu seorang hamba sedang melakukan perjalanan menuju Allah, lalu dia akan pulang. Dia akan pulang kembali kepada penciptanya. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di posisi ini ada 3 jenis manusia. Ada yang diberi modal tapi dia pulang bawa untung. Mereka itulah orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala. Dengan modal waktu yang Allah berikan kepadanya, dia isi dengan kebaikan sehingga dia mendapatkan keuntungan. Lalu keuntungan itu dibawa pulang. Dia menghadap Allah dengan modal pahala. Walhamdulillah, ini jenis manusia yang beruntung. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Ada yang ketika dia pulang, dia nggak bawa untung, modalnya habis. Karena waktu tidak mungkin bisa diulang. Pada posisi itu bisa jadi antara kebaikan dan keburukannya berimbang. Sehingga dia punya dosa, dia punya amalan. Tapi ketika ditimbang bisa jadi antara dosa dan amalannya berimbang. Yang paling parah adalah ketika dia pulang menuju Allah membawa utang. Perjalanan hidupnya sampai di bagian akhir dia datang dengan memikul dosa. Kira-kira kalau kita ditanya manusia itu sebagian besar ada di mana? 1, 2 atau 3? Makanya Allah menyebut dengan kata apa? Al-insan. Semua manusia rugi, kecuali itu berarti yang dikecualikan itu berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Ketika dia disebut kecuali berarti posisinya lebih sedikit. Sehingga ada banyak sekali dalam Al-Quran di mana Allah memberikan celaan kepada manusia. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa innal insana lakafur, sesungguhnya banyak manusia yang kufur. Allah juga mengatakan wa kana innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim lagi bodoh. Allah juga mengatakan innahu kana qaturan, manusia itu kotor. Kotor artinya jahat. Dan aneka sifat-sifat yang melekat manusia yang rata-rata adalah sifat negatif. Dan kita bagian dari itu. Maka perjuangan untuk bisa menjadi orang baik, butuh berjuang enggak? Butuh berjuang. Kalau jadi orang jahat, dibiarin aja bisa jadi dia jahat. Dengan semua karakter-karakter buruk ditambah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Maka untuk jadi baik butuh perjuangan. Sebab kita punya karakter yang cenderung ingin berbuat jahat. Pengen yang penting hidup ini nikmat, yang penting pokoknya enak, terserah aku, terserah gue, yang penting happy dan seterusnya. Sementara dia tidak tahu kalau itu sebenarnya berbahaya bagi kelangsungan dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bagian dari sana. Maka kita butuh berjuang untuk memperhatikan waktu-waktu kita ini. Jangan sampai terisi dengan hal-hal yang sia-sia. Apalagi yang bisa mendatangkan dosa, karena kita tidak ingin ketika kita pulang dalam keadaan kita membawa utang. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan agar waktu kita tidak sia-sia? Di lanjutan ayat Allah menyebutkan ada 4 yang dikecualikan. Apa saja itu Pak? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabr. Baik. Apa yang dimaksud dengan illal ladzina amanu? Kecuali orang yang beriman. Makna beriman di sini adalah dia menambah keyakinan. Dan itu terjadi ketika seorang hamba belajar. Maka ditafsirkan oleh sebagian ulama illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beliau tafsirkan dengan belajar ilmu. Karena dengan belajar ilmu hakikatnya orang akan bertambah keyakinannya, bertambah imannya. Sebagai contoh misalnya ya, Anda hadir di forum seperti ini. Ada bagian ilmu baru yang Anda dapatkan. Ketika Anda mengetahui sesuatu yang baru, jadi keyakinan. Muncul keyakinan itu. Oh iya ya, oh kayak gitu toh. Oh apa tadi namanya? Oh efek. Oh, efek. Nah, ada efek. Kaget. Oh, Efek. Sehingga apa yang Anda dapatkan menghasilkan keyakinan yang baru, keyakinan yang bertambah. Yang sebelumnya tidak tahu, jadi tambah yakin. Misalnya ketika Bapak Ibu belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, lalu disebutkan hadis 1, hadis 2, hadis 3, baru tahu saya kalau ada kayak gitu. Akhirnya tambah keyakinan kita. Kita meyakini sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Baik. Maka jangan rusak keyakinan ini dengan mendengarkan yang tidak ada landasannya. Misalnya dengerin cerita tentang mitos. Wah, ada cerita ya seperti ini seperti. Itu buat apa? Wah. Atau cerita-cerita khurafat misalnya. Ada yang tawaf di Surabaya. Terus apa lagi? Ada yang Jumatan di Ka'bah. Ada yang apa? Mi'raj 70 kali. Oh, Nabi SAW Mi'rajnya cuma sekali. Dia Isra Mi'raj tiap malam. Nah yang seperti itu keyakinan bergentayangan di mana-mana. Itu kan nambahi kotornya keyakinan. Sesuatu yang mitos, yang nggak benar, yang bohong, diyakini. Buat apa? Ibarat orang mengkonsumsi sesuatu, racun dimakan. Maka belajar itu seperti mengkonsumsi. Kamu akan menjadi orang yang kamu serap. Itu jargonnya obat apa itu? Vitamin C ya? Apa namanya? UC. Saya pernah baca itu ada vitamin ya you are what you eat atau you absorb. Kamu akan menjadi orang yang kamu serap. Kalimat ini betul. Akidah kita itu sesuai dengan apa yang kita serap. Kalau ada manusia yang sama sekali dia tidak pernah diajari tentang akidah Islam, maka dia akan belajar dengan akidah lingkungan. Sehingga keyakinannya mengikuti akidah budaya. Budayanya ngomong apa, itulah yang jadi keyakinan dia. Itu kalau orang tidak belajar. Makanya ketika ada anak kecil misalnya, dan dia sama sekali tidak pernah diajari akidah yang lurus, akidahnya akan mengikuti budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga dia punya keyakinan berdasarkan mitos di masyarakat. Karena dia menyerap bagian itu. Karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita selamat dalam beribadah. Maka orang di masa silam kalau belajar itu milih guru. Karena mereka tahu buat apa saya harus mengkonsumsi racun, kemudian duduk di majelis yang isinya beracun. Dia tinggalkan. Seperti nasihat yang pernah disampaikan oleh Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab belajar ilmu itu hakikatnya sedang membangun ideologi. Apa yang kita pelajari itulah yang akan jadi ideologi kita. Sayangi hati kita, jangan sampai diisi dengan sesuatu yang justru isinya, yang justru bentuknya kotoran atau racun. Baik. Makanya
ada istilah kotoran hati yang disebut oleh para ulama dengan sebutan syubhat. Syubhat itu pemikiran yang gak lurus, pemikiran yang menyimpang. Tapi jadi keyakinan. Dan terkadang gara-gara kotoran ini ketika dimasuki sesuatu nolak. Saking banyaknya racun saat orang dimasuki makanan yang bergizi dia gak mau. Sampai racun itu dikeluarkan dulu. Sehingga perlu ada kasyfus syubhat. Gimana caranya biar syubhat itu dikuras dulu, baru yang baik bisa masuk. Tayyib. Selanjutnya, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh artinya apa? Mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Setelah dia belajar, dia amalkan. Misalnya di sini Anda belajar tentang bagaimana aturan dalam keluarga, aturan keuangan dalam keluarga. Kita belajar batasan mana yang merupakan hak kita dan bukan hak kita dalam keluarga. Sudah? Saat kita amalkan, jadilah amal soleh. Maka amal soleh itu bisa bentuknya melakukan tambahan ibadah, atau yang kedua mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga Anda mengikuti halal haram itu juga bagian dari amal soleh. Sebagaimana ketika Anda menambah sholat sunnah yang Anda tahu, itu juga amal soleh. Baik. Setelah beramal soleh, wa tawasau bil haq. Tawasau bil haqqi maknanya apa Pak? Disampaikan kebenaran itu. Saling diwasiatkan. Sehingga kita sampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada masyarakat. Saya tadi tahu ilmu seperti ini. Makanya ada yang tanya di grup, boleh nggak modul seperti ini disebarkan? Monggo silahkan. Dan tidak perlu bayar. Ya. Karena kita tidak membatasi ilmu. Silahkan Anda sebarkan. Sehingga ketika kita belajar dan Anda mendapatkan sesuatu yang bernilai di sini, silakan Anda sampaikan kepada yang lain. Semoga kita bisa kongsi dalam pahala. Amin. Ya, semoga kita bisa bekerja sama dalam menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Yang keempat, watawasau bisabr, dan saling menasihatkan untuk sabar. Kenapa butuh ini? Karena dari yang pertama sampai yang ketiga ini butuh perjuangan. Dan modal perjuangan itu satu, apa Pak? Sabar, bertahan, jangan melempem. Dan Masya Allah, kalau orang itu diberi oleh Allah sabar, maka dia akan telaten, dia akan jalani dengan baik. Karena dia tahu bahasanya ini semuanya akan ada hasil yang baik. Dan orang bisa sabar ketika punya yakin. Orang bisa sabar ketika dia punya yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin disebabkan karena mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga Anda misalnya sabar sholat dalam waktu yang lama. Sabar ketika belajar. Kenapa? Karena Anda yakin setelah ini ada pahala. Kalau nggak yakin, bisa sabar nggak? Nggak bisa. Makanya dengan menumbuhkan keyakinan, membuat kita bisa lebih sabar. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah kita tadi sempat molor-molor, akhirnya kita diberi wejangan berkaitan dengan bagaimana menghargai waktu. Semoga ke depan kita semuanya, terutama mungkin saya pribadi dan juga para peserta sekalian untuk bisa bersama-sama berjuang menghargai waktu. Baiklah, hadirin yang berbahagia, acara yang kedua adalah acara persembahan dari anak-anak, dari putra-putri, ayah bunda semuanya. Untuk ini kita sambut kedatangan putra-putri beliau, Masya Allah. Nah ini. Baik, silakan. Ini bareng dengan Kak Yogi ya? Ini ya, Kak Yogi sama Kak Guntur ya. Dan kakak-kakak yang lainnya. Masya Allah. Masya Allah. Awas. Tolong hati-hati, itu ada meja setinggi kepala. Jalan satu-satu, nanti tidak kebentur. Assalamualaikum Mas Guntur. Masya Allah. Assalamualaikum.
Di atas atau di atas ya? Ini kita pindahkan. Kita pindahkan. Mas Ibnu, mic-nya tadi mana ya? Mic yang di depan. Cukup. Baik, persiapan ya. Bunganya ditaruh di belakang dulu sayang. Nah, Bunganya diumpetin dulu. diumpetin dulu, udah ketahuan. Nanti jangan diucek-ucek ya. Oke, siap. Silakan Kak Yogi. Iya, rapi. Gimana kalau Kaki bilang rapi? Rapi. Masya Allah. Coba lagi ya. Lomba rapi. Hap, hap. Mantap. Kalau Kak Yogi bilang lomba diam. Lomba diam. Luar biasa kompaknya. Kita ucapin salam yuk sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, ibu bapak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan guru kita semua Al Ustadz Ami. Ini adik-adik soleh dan soleha lagi ngumpetin sesuatu, mau ngasih sesuatu buat Abi dan Umi, buat ayah ibu. Tapi sebelumnya adik-adik juga mau kasih tahu, beberapa hari ini happy soalnya udah belajar. Ayo, siapa yang masih ingat waktu hari Jumat siang kita belajar surat apa? Masya, ayatnya nomor berapa? 36. Luar biasa. Di surat An-Nisa kita harus taat kepada Allah. Harus sayang kepada kedua orang tua. Dan harus baik kepada sesama manusia. Luar biasa. Terus malam hari kita belajar surat Al-Baqarah ayat 168. Masya Allah, kita belajar adab-adab makan. Nah, tadi pagi kita juga belajar satu surat. Apa nama suratnya? Isra, tentang berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti adik-adik ceritakan kepada ayah bunda tentang ilmu-ilmu yang disampaikan. Nah, coba lomba rapi. Hap, hap. Ikutin Kak Yogi ya. Bismillah. Bismillah. Ayah, ibu, yang aku sayangi, terima kasih ya atas segala kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Aku mendoakan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, disayang Allah. Maafin aku ya atas segala kesalahanku.
Semoga Semoga ayah, ayah, ibu ibu tambah tambah sehat sehat dan banyak duitnya. dan banyak duitnya. Biar kita Biar kita bisa ikutan bisa ikutan Movecamp ANB Muslim AMB yang keenam. yang keenam. Barakallahu fiik. Masya Allah adik-adik. Sekarang adik-adik boleh samperin ayah atau ibu, peluk erat-erat sambil dikasih bunganya. Ya. Jangan dikasih tahu katanya. Ya, peluk dulu nanti kasih surprise-nya sayang ya. Oke deh. Oke, Kak Yogi izinkan dari adik-adik yang perempuan dulu pelan-pelan turunnya lewat Pelan-pelan, sini pelan-pelan. sayang. Yuk. Lewat sini ya. Peluk hangat Peluk ayah hangat, bundanya. Bilang jazakillah buat Umi. Bilang Jazakallah. jazakallah buat Abi. Peluk ya. Masya Yuk. Allah. Cari Abi Uminya uminya. mana? Cari abi uminya yuk. Oke, sini abang. Yuk. Oke, Yupan Abang, boleh silakan. mencari. Alhamdulillah. Nah, Kak Yogi juga mau ke bawah aja nih kalau sudah. udah. Masya Allah. Kira-kira sudah ada yang ketemu uminya? Umi mana Umi? Kalau misalkan tadi ada yang saya kesini nggak sama Umi tapi sama nenek, silakan kasih neneknya ya. Boleh ya, Kasih boleh dikasih ke neneknya. neneknya. Waduh. Ya, saya tinggal sendiri ini dan masih ada satu bunga. Mas Wiwit mana ya Mas Wiwit? Daripada nggak ada yang dikasih. Kene dap. Masya Allah. Malah Melayu. Dap. Astagfirullahaladzim. Cek. Lah. Malah loro. itu. Layak itu. Layak nganggo mic loro. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Mas Wid? Kok alah lah air matamu lu. Ya Allah. Aku tok bunga. Tapi jujur. Iya, Bi. Kowe berbes milira. Iya, Masya Allah. Iya, agak terharu ya. Terharu. Oke. Anak-anak luar biasa. Ini bunga ini saya persembahkan atas pertemanan kita selama ini, Bro. Masya Allah. Masya Allah. Ini sahabat saya dari Yogyakarta. Iya, Kulo. Masya Aduh. Saya nangis sama Dewi tok. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau di Jogja katanya ini Tom Jerry, tapi Tomnya Jerry ya kowe ta. Nah, ngora. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, barakallahu fikum. Alhamdulillah rangkaian acara yang gimana? Oh, uminya nggak mau. Baik, alhamdulillah tadi kita udah menyaksikan bersama ya, belajar bersama Kak Yogi beberapa hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita bisa dipraktekkan lah di Masya kehidupan atau setelah dari kegiatan ini. Nah, Mas Wiwit, golek apa toh cah? Oh alah, ini sekaligus beliau ini jadi kalau di Jogja itu kadang dipanggil ya benerin sound-sound kayak gini nih ya. Coba cek. Sudah Mas Wid? Sudah. Nah, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sesi yang sebenarnya agak berat Mas Wid. Iya. Ya, sesi yang kali ini selanjutnya, golek apa toh? Saya tuh dari tadi tuh ada teman yang pengen curhat janjane. Serius? Serius. Curhat? Jadi dari tadi bingung karena besok. Enggak, bentar. Ini curhat. barusan ini kita udah agak terharu loh ini. Udah terharu. Aku ini malah curhat malah tambah nangis. Kita nggak ngerti, mendingan kita panggil saja. Yaudah. Daripada dia mau. mending Bocah mau. ini. Nah ini. Ini, saya sini, Kene. Mas. Lewatkan. Lewat sini. Mas, ini Mas. Ini Pak Ketua kita mau curhat Bapak Ibu sekalian. Sik, tak golek iki. Sik. Oh, iki. Oh iya. Mic satunya lagi tadi mana ya? Bismillah. Ah ya. Kang, aku wis tak kekne kowe. Iya. Kowe arep curhat to, Kang?
Ini tak naik. Curhato saiki. Curhat to Kang, piye Kang, piye Kang. Piye, linggo sik. Ligo sih. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, mohon maaf. Bismillah, yuk. Curhat dimulai. Awake gede sakmene lho, kok curhati lho. Aku Kang, Ya, piye? iki saumur uripku yo lagi pisan iki aku diek kembang. Ngono kuwi. Kebangetan. Berarti istri nggak pernah ngasih kembang kayak gini? Ora. Baik, Mas Santo, silahkan ini mumpung ada Bapak Ibu peserta Movecamp yang kelima, kalau mau kali ini sesi curhat, sumanggaken. Nah, itu. Kuwi janjane piye to? Iya, gimana, Kan gimana? kemarin sudah sempat ngeluh-ngeluh Iya, tadi, cuma menyampaikan berkaitan dengan Kegiatan, kegiatan. ya kan, jauh-jauh hari sudah Jauh-jauh hari dipersiapkan, dipersiapkan, sedemikian dirinci. rupa. Terus sing tok pikir kayak iki opo kan? Ngene lho. Besok kan penutupan ini sudah. Aku tak ngomong sik to. Iya, iya, iya. Iki lho, Kang Wit Kang Guntur. Ya. Aku kan sakjane Movecamp kuwi kan wis disiapke wis suwe. Ya. Mung aku ki sih eneng sing kurang srek. Ada yang kurang serak. Kurang srek apa meneh? Yo, akeh to iki. Sing urung tak lakoni. Apa? Kodarullah. Ya. Ora iso rafting. Rafting nggak jadi? Ora iso. Bapak Ibu tadi pagi rafting nggak? Enggak. Lho, kuwi kan gawe atiku ki ora srek ngono lho. Lah, ini. Nah ini. Nah, Iki terus wis tak umumke Kang. Wis tak umumke. Wis tak umumke bahwa karena qadarullah cuaca kurang mendukung, kemudian demi aspek keamanan, Heeh. sungainya longsor, makanya dari itu kan. Ngono lho, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini. ini. Salaman sik. Sik. Iki Mas Santo sing endi iki? Wah lagi. Sing endi Mas Santo? Ini Mas lho. Santo. Mas sampean iki rak ketuane Movecamp lho. Lah iya. Kenal iki. Aku Mitra. Dewan Perwakilan Peserta. DPP. Iki aku mau kok krungu-krungu bahas apa mau rafting. Aku dadi kelingan. Lah wingi rak rencane ora sing sampean ketuane kok. Sabar sik, Tro. Nah bener kok nek ngene iki. Tenang sik, tenang. Ini Tro. Iki mau guys nunggu dibahas. bae. Sudah dibahas. Wah ya ligo. Wis ge, semaur. Sikile biasa wae. Iya, tahu ya, tapi coba Iki lagi tak bahas Mas Mitro karo dulur-dulurku iki lagi tak bahas. Aku yo mumet kuwi. Sik. Saiki ngene lho. Wingi iki rak wis do bayar. Lunas kabeh ana sing utang. Lah nek Kowe ngene utang to? ora no aku ora bayar. Gua malah ra bayar. Lah nek ngono kuwi rak ya akate kuwi nyalahi akad kok ngono kuwi. Kuwi dadine piye? Horor kok ngono kuwi. Horor kowe, Kang. Hei, kowe iki melu sapa to kowe iki janjane? Kowe iki ngerti janjane ora? melu sapa? Aku melu Mitra. Ada nih Mas. Iki kira acarane Movecamp ANB ne Ustaz Amin Nurbet. Ahlimu amalah panitiane meleto ngene iki nek kepiye. Sik gini. Tro. Sing Masuke jenenge- goror. Sik. Goror ya. Lah iya ngono kuwi. Tapi ono unsur ribane juga ya, Tro. Lah iya kuwi bisa jatuh kedoliman juga kok ngono kuwi. Bahaya. Ngeri iki. Wis. Tok buka isi ana duit piro? Tenan nih. Mul garek 2000. Astagfirullahaladzim. Sik ngene. Piye, Tro? Nek bicara masalah hukum, kita itu nggak bisa langsung mosok langsung apa-apa ngoror riba. Ribane sing nggo Oh, endi sing ngono lho. alasane dibatalke iki apa? Alasane wis tak Secara jelaske. ilmiah iku dijelaskan. Wis tak jelaske bahwa berdasarkan perundangan dari yang dilakukan oleh pemerintah pelayanan kepada publik ketika sesuatu kegiatan mengandung unsur yang berbahaya maka sebagai penanggung jawab harus menghentikan kegiatan tersebut. Tetep Ane ono ketuane. apa-apa? Aku ketuane, Tro. Ora, kuwi iki alasane ngopo? Longsor. Longsor. Longsor sing dienggo rak lemah iki rak rafting rak dienggo banyune. Wah, lemah. Longsor ben longsor. Nek ngomong karo wong dalan iki jan angel. Wis bayar ya. Iki ra penak. Jadi perwakilan DPR apa Dewan Perwakilan Peserta. Lah, wis, pokoke kuwi. Saiki tak takon, Tro. Nek misale nauzubillah dzalik
lagi jalan rafting kemudian kaline kuwi banjir gede, ono apa-apa? Saya tanggung jawab sapa? Ayo, kok darulah. Lah iya. Astagfirullah. Nggak sih. Wes meneng sik, Kang. Lho, iki wis tak pikir. Oke. Kabeh kuwi kan eneng aturane. Ora to Oke. Mas Mitra. Wis tak pikir ket mau bengi. Iya. Aku ya siap melu bantingan kok dadak bingung. Kowe Wis ora tenang ngerti no to. Saiki aturane piye? Insyaallah kuwi sik jawab Ustadz Ami. Oh gitu. Ora, Lah, karena ini tadi gini. Karena Mitro tadi ngomong ke bahwa ini goror, ini riba, terus tak Zolim. mau. Zolim. Wes komplit kuwi. Mendingan kita tanya Ustaz Ami saja. Iyalah. Tapi yang jelas kita sudah punya solusinya. Solusinya? Cuman belum kita umumkan. Oh. Rahasia. Aku ya krungu kok makanya Oh, kok iya. protes. Oh iya. Perwakilan kok ya. DPR. Mendingan DPP. ada Ustaz Ami. Oh, DPP. Ustaz, wah, saya berdoa aja lah. Ustad, Ustaz ini Ustaz, ini ketuanya jenengan loh, Tat. ketuanya jenengan Ustaz. Dunekke goror, riba, terus dolim, Nah. pripun penjelasan Ustaz? Monggo Ustaz. Nah, Sat, Masya Allah. Itu secara tidak langsung juga menyinggung saya ini. astagfirullah. Tapi tidak gibah ini satu. Karena disampaikan di depan mata. Ya. Kalau di belakang kan gibah jadinya. Oke, insya Allah aman, Sat. Ustad tengah jeng. Baik. Masya. Ini saya jadi pemeran apa ini kan? Pemateri, Tat. Nah inilah kebiasaan kami kalau tidak ada di depan Bapak Ibu semua ya. Mendamaikan dua orang yang sedang berantem ini. Alhamdulillah acara ini bisa kita laksanakan dengan baik dan kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada banyak kekurangan terutama yang sudah kita janjikan untuk ada namun qadarullah karena keterbatasan kondisi kita tidak bisa wujudkan dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto dan Mas Mitro apa itu Mas? Masalah rafting ya. Dan insya Allah akan ada konsekuensi yang akan kita berikan kepada para peserta sekalian. Kami mohon maaf tidak sesuai dengan akad yang pertama. Kita selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi tidak mungkin kita wujudkan. Kira-kira direlakan nggak Bapak Ibu? Hah? Kayaknya berat ini. Berarti benar Mas Mitra nih Mas? Oh iya, udah rembukan tadi satu. Nanti baliknya ke saya. Oh, gitu. Ke saya dulu nanti ya. toh? Loh, perwakilan kok. Loh lah ya perwakilan kok. Perwakilan. Mau dipotong berapa dari DPR? 12% Ustaz. Walah. Pajak. Nggih, sampun ngeten mawon nggih. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, ada bagian yang mungkin belum Anda dapatkan dan beberapa titik yang lain yang barangkali ada banyak sisi kekurangan dari apa yang kita sampaikan. Begitu. Ya, mau tadi konsekuensi atau komitmennya nanti. Itu urusan Tunggu bendara. Pengumumannya di balik layar. Ya. Oh iya. Waduh, aku tuh emosi wis njaluk ngapura ya. Ayo wes iki. Ngapura tenan. Kene wae. Kowe- Mas Anto kan udah dapat bunga. Bunganya mau kasihkan Mitro apa Ustadz Ami? Mitra aja. Gue kan tetap musuh. Aku ki walaupun bendino gelut karo Mitra. Dhek tetep dulurku lanang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi sandiwara. Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup menghibur Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, sekali lagi kami mewakili panitia Mufcam yang kelima, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi banyak sekali kekurangan atau mungkin salah kata atau mungkin salah tingkah kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Wiwit, Siap Mas Guntur. selanjutnya Mas Wiwit kita karena Selanjutnya adalah kita tutup terlebih dahulu. tutup terlebih dahulu Setelah itu para peserta sekalian dipersilakan untuk menikmati kambing guling dan hasil tangkapan ikan. Oh, ada bisikan. Bisikannya ini cukup mengejutkan. Wih, apa Iya. ini? Masih ada konsultasi.
Masih ada konsultasi? bersama Ustadz Ami. Jam berapa? Pokoknya Ustadz Ami siap begadang ini. Pangapunten yang sudah terdaftar untuk konsultasi private bersama Ustadz Ami nanti ditunggu di ruang sini, pendopo di persis di sebelah ini. Kami persilahkan untuk Pak Untung mengatur penjadwalan. Dan selanjutnya kita tutup bersama dengan sebuah pantun. Pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.